influencer, selebgram, 20.000 followers. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Oke, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena sebelumnya aku bikin postingan di Instagram kalau aku bakalan ngadain question and answer lagi di YouTube. Jadi buat yang punya pertanyaan langsung komen di postingan yang ini nih, ya. Jadi ada sekitar berapa? 100 plus pertanyaan dan aku belum baca apa aja pertanyaannya. Jadi rencananya tuh aku pengennya tuh jawabnya spontan gitu teman-teman ya. Dan oke, mari kita lihat pertanyaannya. Ini aku posting 17 jam yang lalu dan sekarang aku jawab ya. Oke, yang pertama ini nggak berurutan ya, berarti ya siapa yang bertanya dulu gitu ya. Aku jawabnya tuh pertanyaan yang dari atas aja ya teman-teman ya. Gimana suasana Bali selama pandemi ini? Di tengah pandemi gini was-was nggak traveling seiring bertambahnya jumlah yang positif COVID-19. Oke, itu dari Li_Atmawati. Gimana suasana Bali? Gimana ya? Suasananya beda banget. Kalau aku terakhir ke Bali itu sekitar berapa? 1 tahun yang lalu ya? Ini setahun yang lalu. Oh my god, aku udah setahun nggak ke Bali guys. Jadi aku terakhir ke Bali itu setahun yang lalu dan membandingkan setahun yang lalu dengan yang sekarang, of course it's totally different ya. Di tempat aku nginep aja nih sekarang di villa ini itu cuman ada 3 tamu. Bayangin 3 tamu, cuman 3 kamar yang di booking. Sedihnya kayak gimana tuh ya. Apalagi kan pasti di sini tuh ekonominya melalui pariwisata yang besarnya gitu ya. Sekarang pariwisata benar-benar hancur. Orang-orang jadi susah gitu ya untuk kerja, apalagi tempat-tempat kerja semua ditutup, restoran ditutup, penginapan ada yang ditutup, segala macam. Terus ya kayak gitu, jadi benar-benar sepi banget. Dan traveling di masa kayak gini ya pasti sebenarnya kita niatnya tuh nggak traveling, kita juga nggak ngerti sih kenapa kita ke Bali. Kayak ya udah nggak ada daripada bengong-bengong di Jakarta, ya udah ke Bali juga sebenarnya karena kita mau ngelihat teman kita sih yang sakit, yang habis melahirkan. Jadi ya sebenarnya niatnya begitu ya. Dan yang pasti selama kita di Bali sangat-sangat menerapkan protokol kesehatan yang ada, seperti pakai masker, seperti video yang aku bikin sebelumnya ya. Pakai masker, aku bawa face shield, bawa hand sanitizer kemana-mana ya kan. Double masker kalau perlu supaya extra protection. Tetap physical distancing, social distancing. Aku juga di Bali tidak kemana-mana karena juga mau ngapain juga di sini, nggak ada apa-apa ya. Maksudnya restorannya juga sangat menerapkan protokol kesehatan, nggak boleh ada banyak orang di dalam restorannya. Terus juga di hotel juga cuman kita berdua gitu. Makanya sekarang aku bisa lepas masker karena cuma berdua doang sama Devina gitu. Oke, seperti itulah ya traveling di era seperti ini. Yang pasti guys harus hati-hati karena lu mau di rumah pun ya kan, tapi kalau lu nggak hati-hati juga, misalnya saudara lu atau abang lu keluar pergi beli beli makanan nggak pakai masker ya kan, pulang ke rumah juga bisa kemungkinan bawa virus ya kan. Nah, yang penting itu adalah kita harus sadar, harus hati-hati ya kan. Ya, seperti itu aku bilang tadi, menerapkan protokol kesehatan di new normal sekarang gitu. Kalau lu hati-hati, insya Allah terproteksi. Terus juga minum vitamin, jangan lupa juga nih, supaya menjaga imun tubuh. Begitu ya teman-teman. Nah, pernah dibully nggak waktu sekolah? Kalau pernah, hal apa yang membuat kakak dibully? Dari RFM_1604. Aku dibully nggak ya? Oh, aku pernah dimusuhin waktu SD. Tapi itu salah aku, karena aku suka ngadu orangnya. Paling benci banget kan kalian sama orang yang suka ngadu. Nah, gue tuh tukang ngadu waktu SD, jadi gue wajar lah ya dimusuhin orang-orang. Tapi gue nggak nganggap itu sebagai bulian sih ya, namanya juga masih bocah waktu SD ya kan, masih otaknya belum berkembang dengan baik. Jadi nggak apa-apa. Paling kalau bully apa ya, nama bapak gitu. Ya bapak gue namanya Alizar.
paling dibilang Alizar gitu. Ya nggak masalah sih, aku juga nggak menganggap hal itu sebagai bulian karena memang bapak gue Alizar ya gimana gitu kan. Oke, gitu ya jawabannya ya. Nah lanjut, Karita banyakin konten masak soalnya jadi mood booster. Oke. Padahal aku tuh nggak jago banget masak. Iya, ada banyak ini loh. Karena aku lagi di di tamannya gitu. Nggak ada siapa-siapa di sini. Terus banyak bugs, serangga yang terbang-terbang gitu loh, teman-teman. Yang kecil-kecil. Oke, lanjut. Bansyari_ID. Karita udah punya pacar belum? Kapan vlog bareng pacar atau calon? Aku alhamdulillah sudah punya pacar. Udah bertahun-tahun ya pacaran. Cuman kalau disuruh vlog bareng aku belum mau ya. Aku menunggu di Pinang. Pokoknya aku menunggu kalau sudah tiba waktunya. Aku ngerasa sekarang belum tiba waktunya untuk aku expose kehidupan pribadi aku, my private life. Itu kayaknya aku belum berani atau belum siap untuk expose ke teman-teman semua gitu. Jadi doain aja mudah-mudahan berjodoh, langgeng, bisa masuk ke jenjang pernikahan. Nanti kalau dia setuju untuk aku expose hubungan kita di YouTube, ya aku akan bikin vlog bareng dia. Oke, lanjut dari ZVYY15. Kami minta saran dong gimana biar nggak bucin dan nggak stuck sama dia terus padahal udah lama putus. Cari gebetan baru. Iyalah. Bener kan? Ya gitu, cari gebetan baru, cari kesibukan. Sebenarnya gampang ya. Yang bikin susah itu adalah nih, pikiran kalian. Karena kalian yang belum mau lepas dari dia. Kalau kalian mau, kalian bisa. Itu dulu nih. Kalau kalian mau, kalian pasti bisa. Jadi mau dulu. Kalau mau pasti bisa. Udah gitu aja. Oke, lanjut. Nor_Syarifah95. Gimana cara mengatur pola makannya? Aku tidak sanggup ya menjawab pertanyaan ini karena aku sendiri tidak mengatur pola makanku, tapi aku sedang berusaha untuk belajar hidup sehat, makan makanan yang sehat ya, olahraga segala macam. Itu aku masih proses belajar, tapi aku nggak bisa jawab nih cara mengatur pola makannya karena aku belum mengatur sekarang, baru kepengen doang. Oke, dari Wulandari Sartika, tips body goals dong kak, baik itu pola makan, olahraga, dan suplemen biar bodinya kayak kakak. Ini juga aku susah jawabnya ya guys. Oke, ini sekarang aku reveal nih. Ini banyak banget yang minta aku bikin konten workout, minta bikin tips diet ya, apa olahraga aku, bagaimana pola hidup aku. Guys, this is called fast metabolism. Jadi ini namanya tuh metabolisme cepat, yang cepat atau baik gitu. Jadi aku adalah tipe orang, aku yakin aku nggak sendirian, pasti banyak banget orang-orang di luar sana yang sama kayak aku, yang kalau misalnya kita tuh makan apapun, baik itu es krim kayak pagi hari, siang-siang makan gorengan, makan mie instan kayak jangan sampai itu nggak sehat banget. Terus makan nasi 2 piring gitu ya, terus malamnya makan bakso, makan miso, semuanya tetap guys, badan aku akan tetap segini aja karena memang metabolisme aku tuh cepat gitu. Jadi makanan itu cuma numpang lewat aja di badan aku, gak bakalan stay di sini, ngerti kan? Dan untuk olahraga juga aku aku tuh olahraganya mut-mutan parah. Kalau misalnya aku lagi mood nih untuk olahraga, misal seminggu setiap hari olahraga, jalan kaki, yoga, squat gitu ya. Tapi kalau enggak ya udah enggak. Jadi aku enggak bener-bener membiasakan untuk olahraga, harus olahraga setiap hari, enggak. Dan body aku ini untungnya genetiknya itu udah bagus gitu, sudah curvy dari genetiknya. Jadi aku tunjukin ya. Nah, dari genetik aku, di perut aku memang kecil dan pinggangnya memang gede nih. Nah, sampai banyak banget yang bilang katanya, Karita pakai apa sih nih? Munafi. Pakai Munafi. Aku juga sebenarnya nggak tahu itu apa Munafi. Terus akhirnya Munafi katanya itu pantat palsu. Sampai ada yang bilang gitu gara-gara pinggangku gede sendiri karena kan kayak perut aku kecil nih ya. Tapi tiba-tiba pantat sama pinggangnya berisi gitu. Nah, kan dengar kan nih? Dengar kan? Emang kalau Munafi bunyinya gitu nggak sih? Enggak kan nih? Ini daging guys. Jadi tulang pinggangnya itu gede nih. Nah gitu teman-teman. Aku nggak sama sekali tidak menargetkan atau tidak
tidak membentuk, tapi memang terbentuk sendiri ya gitu. Ini karena aku pakai baju yang flowy ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau aku pakai yang body fit yang slim fit gitu baru kelihatan bentuk badannya seperti di foto ini. Oke, jadi begitu ya ceritanya ya. Lanjut, gimana perasaan kamu punya wajah jutek? Pernah dimarahin atau dibenci nggak karena terkesan antagonis? Pernah banget. Jadi muka aku tuh memang resting biatch biatch face syndrome banget, sorry guys. Jadi kalau misalnya aku diem nih, kayak misalnya kalian ketemu aku kan di mana gitu, di mall kayak di papasan di mana kayak gitu, kalau aku diem mukanya gini, kayak orang jutek banget, kayak orang marah, kayak mau makan orang gitu. Tapi kalau aku senyum ramah kelihatannya. Jadi memang mukanya kalau diem memang begitu. Pernah ada kejadian waktu itu aku lagi awal-awal syuting FTV, terus karena muka aku kan orangnya diem aja gini nih. Ya mukanya udah jutek kan, antagonis gitu. Terus aku dikira sama kru FTV-nya katanya aku tuh bad mood atau nggak menghargai atau sombong gitu kan. Terus akhirnya kita berantem guys, gara-gara mereka ngira aku tuh ya sombong gitu. Padahal enggak, itu memang muka gue kayak gitu ya, gimana? Gak mungkin kan gue kalau keluar atau kemana gitu semua tetap senyum. Aneh dong, ya kasih. Kalau misalnya aku keluar nih, jalan-jalan ke mall, supaya nggak kelihatan muka antagonisnya, muka juteknya, aku senyum terus. Gak bisa gue ngebayangin, itu freak banget ya. Jadi begitulah ya ceritanya. Gak enak sebenarnya punya muka antagonis. Selalu dikirain orang sombong dan orang tuh jadi nggak berani negor. Banyak banget yang begitu sama aku, nggak berani negor, katanya muka aku ini antagonis gitu. Padahal kalau misalnya lo negor nih, gue pasti senyum. Nah kalau misalnya senyum pasti langsung hilang pikiran gue sombong ya kan. Oke, lanjut. Atan Chua. Hai Rita, pertanyaan gue, apa sih menurut kamu nilai positif yang bisa orang ambil atau pelajari dari seorang Rita Nurmaliza, dan apa hal negatif jika ada yang orang bisa ambil pelajaran dari seorang Rita? Terima kasih. Hal positif yang bisa dipelajarin dari gue apa ya? Mungkin karena gue orangnya selalu menargetkan, selalu punya tujuan dalam hidup. Itu hal positif yang bisa kalian ambil. Contohnya, gue tuh selalu punya tujuan untuk 1 tahun ke depan. Gue sudah harus punya ini, gue udah harus mencapai ini, gue udah harus bisa meraih mimpi gue yang ini. Untuk 2 tahun ke depan gue harus bisa mendapatkan ini. Untuk 3 tahun, nah gue selalu menargetkan dan mengkotak-kotakan tahun-tahunnya. Gue harus mencapai apa nih, tahun ini, tahun depan, tahun yang akan datang. Jadi hidup gue itu teratur dan selalu terarah. Itu mungkin hal positifnya. Kalau hal negatifnya, aku tuh introvert parah pakai banget ya. Jadi aku dari tahun 2017 pindah ke Jakarta, hijrah ke Jakarta, sampai sekarang 2020, udah mau 2021 ya. Teman aku tidak pernah nambah, malah berkurang. Teman aku malah berkurang ya, jadi nggak pernah nambah. Jadi aku memang orangnya introvert parah, selalu menutup diri dari orang baru. Nah itu hal yang sangat jelek sebenarnya. Karena kalau lu menutup diri dari orang lain, bisa juga akan mengurangi rezeki, ngerti kan? Kalau misalnya kita kenal banyak orang, pasti orang tuh kalau misalnya ada kerjaan, nah selalu panggil gitu kan. Nah kalau aku, karena aku orangnya memang introvert parah dan susah banget untuk menghilangkan sifat yang itu. Jadi aku tuh begitulah. Jadi circle-nya itu sangat kecil. Teman-teman aku orangnya itu aja. Terus ya begitu jadinya. Circle pertemanannya nggak banyak. Itu nggak boleh dicontoh ya. Kita kan manusia, makhluk sosial. Alias kita ya harusnya bersosialisasi gitu. Jangan seperti Rita Nurmaliza yang tidak mau bersosialisasi. Saking saya tidak mau bersosialisasinya guys, aku sampai waktu itu pindah ke private lift. Aku pindah ke private lift itu salah satu alasannya adalah karena aku nggak mau sosialisasi sama tetangga. Karena aku suka panik gitu kalau ada tetangga yang ngajak ngomong. Aku suka kayak, aduh gimana nih. Kalau orang introvert pasti relate lah sama aku ya. Orang extrovert mungkin nggak relate, tapi introvert pasti relate nih kejadian seperti ini. Misalnya ada tetangga yang tiba-tiba ngomong, jadi gue tuh kayak jadi socially awkward gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Rasanya awkward aja gitu. Oke, itu ya. Next, Yosep K. Saya Kak, tips supaya jadi 20.000 followers. Tips supaya jadi 20.000 followers gimana ya? Ini bercanda kan? Yaudah bercanda ya.
Ya gitulah guys, gara-gara video aku yang di TikTok yang viral banget itu, jadi jargon terkenal aku gitu ya. Influencer, selebgram, 20.000 followers. Itu udah jadi jargon khasnya. Jadi banyak banget orang yang copy kata-kata itu. Tapi aku suka sih, seru. Terus kapan explore bangunan horor Eropa lagi kak? Pengen banget sih, aku kepengennya kalau untuk sekarang explore di Amerika ya. Amerika terus Egypt, itu dua itu masuk ke top 2 of my list ya, dua teratas dari list tempat-tempat yang aku pengen banget pergi. Pastinya aku akan kesana kalau corona sudah selesai, karena untuk sekarang kan pasti susah untuk traveling ya. Terus ada lagi Ameliosefin, kak aku mau tanya gimana pengalaman kakak ikut pageant dan apa mandan yang kakak dapat dari pageant? Mandan? Apa itu mandan? Manfaat, oke. Pengalaman aku ikut pageant mengajarkan aku banyak hal ya di dalam hidup ini, dan yang pasti dari pengalaman pageant itu lah yang bisa mencetak Rita Nurmaliza yang sekarang. Kalau aku nggak ikut pageant, nggak mungkin ada Rita Nurmaliza yang sekarang. Jadi pelajaran manfaat yang bisa aku dapatkan dari pageant adalah banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup dari pageant ya, karena kita itu benar-benar diaturnya sedemikian rupa. Kayak misalnya nih, pagi-pagi udah harus bangun jam 7 segala macam, udah harus cantik, harus siap untuk ngomong di tempat orang banyak ya, public speakingnya harus bagus. Kalau kita ditanya-tanya menjawabnya harus bagus. Kita tuh kalau misalnya jalan atau duduk itu sikapnya harus bagus. Nah itu tuh sangat bermanfaat sekali untuk aku supaya bisa menerapkan hal itu. Kalau misalnya aku lagi di lingkungan entertainment, pasti aku juga harus menerapkan sikap-sikap yang kayak gitu kan ya, disiplin waktu, beretika, beretitude baik gitu ya. Terus kalau misalnya ngomongnya tuh sopan kayak gitu. Nah lanjut, kak gimana caranya supaya lucu? Nggak bisa. Lucu itu adalah naturalnya kamu. Kalau kamu orangnya nggak lucu terus kamu ngelucu, pasti jadinya garing, ya kan? Jadi lucu itu adalah hal yang natural menurut aku ya. Oke lanjut, WDYLSTRI. Kak makasih banget atas ilmu yang sudah kakak bagikan sama-sama, semoga bermanfaat ya. Video-video di YouTube aku semoga informatif, edukatif, bermanfaat, dan juga menemani waktu kalian yang selalu aku bilang lah setiap video-video aku berakhir. Kata-katanya pasti begitu ya. Terus Kak Rita udah punya pacar belum kak? Di batas umur berapa kakak ingin menikah? Sudah punya pacar ya, Siti Mulyasari _274. Dan umur aku menikah itu aku akan siap di umur 27 tahun. Sekarang aku akan masuk 25, tanggal 17 Oktober 1995 ya, tanggal lahir aku ya, jangan lupa kadonya ya. 17 Oktober nanti aku akan I'll turn 25, aku akan berumur 25 tahun, dan insya Allah aku kayaknya akan siap menikah saat aku berumur 27 tahun. Jadi targetnya 27 tahun, 28 tahun, I'm ready. Terus lanjut, Brian 2019 PNK, pertanyaan dari aku, menurut Kak Rita apa arti penting dari kebahagiaan, dan apabila jika waktu bisa diulang kembali, apa yang Kak Rita lakukan, dan Kak Rita ingin menjadi siapa, atau Kak Rita tetap ingin menjadi seorang Kak Rita Nurmaliza yang sekarang? Apa arti penting dari kebahagiaan? Jika waktu diulang kembali, jika waktu bisa diulang kembali, apa yang ingin Kak Rita lakukan, dan Kak Rita ingin menjadi siapa? Jika waktu bisa diulang kembali, aku ingin menjadi Rita Nurmaliza. Karena aku percaya Allah itu menciptakan manusia itu semua berbeda-beda. Ya Allah, ada lebah, ya Allah. Pahit. Apa itu? Enggak, udah hilang kan? Oke. Karena aku percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia berbeda-beda. Kita itu diturunkan malaikat kali ya. Kita itu dilahirkan di dunia ini pasti ya sudah ada tujuan dan alasannya masing-masing. Jadi aku kalau punya mesin waktu nih bisa balik, aku tetap pengen jadi diriku yang sekarang, tapi pengennya menjadi yang lebih baik, itu aja. Aku nggak pengen jadi siapa-siapa, aku tetap pengen jadi diriku sendiri. Lanjut, Kak, aku mau tanya, Kak Rita pernah di OP nggak badan atau mukanya? Kalau iya atau tidak, kenapa? Thank you, terlalu dalam nanyanya. Dari Windia.Riswanda, alhamdulillah aku belum pernah di OP badan ataupun muka. Muka aku pernah di filler. Ada videonya kalau kalian mau lihat. Kalau di filler pernah, karena filler itu tidak permanen, dia bisa hilang dalam
beberapa kurun waktu, misalnya kayak 6 bulan, setahun, bisa bertahan 2 tahun, tergantung dari badannya masing-masing ya. Nah kalau aku mukanya di filler, tapi yang di filler cuma bibir, hidung, sama rahang, dagu, rahang, dan kantong mata. Tapi filler itu tidak merubah muka manusia seperti operasi. Kalau operasi itu kan before afternya itu kelihatannya jauh banget ya bedanya. Tapi kalau filler itu enggak. Filler itu dia cuman mengisi bagian yang kosong. Misalnya kita ada kantong mata gitu kan, matanya cekung, nah diisi filler supaya matanya kelihatan lebih seger. Terus misalnya hidung kita agak kepengen dibikin pointy, nah dimasukin filler biar lebih pointy. Tapi nggak pointy mancung yang kayak OP teman-teman. Cuman sedikit aja kadarnya. Begitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang dioperasi, dan aku selalu menetapkan hati aku untuk tidak mau operasi. Karena operasi itu hasilnya permanen, dan kalau permanen itu susah banget ya menurut aku perawatan dan maintenance-nya. Dan aku merasa tidak sanggup melakukan hal itu, maintenance-nya dan perawatan setelah operasi itu seperti apa. Jadi ya udah, aku paling treatment biasa aja. Seperti cewek-cewek pada umumnya. Jadi begitu ya. Lanjut. Karita sekarang kerja apa? Kalau ditanya sekarang kerja apa, aku tuh ada beberapa hal yang dilakuin. Contohnya yang pertama, aku ada usaha di Pekanbaru. Aku punya butik ya, namanya nurmaliza.id. Jadi buat teman-teman nih, sekalian promosi yang ada rencana untuk menikah atau yang lagi kepengen bikin baju ya di area Pekanbaru dan sekitarnya, boleh banget mengunjungi butik aku Nurmaliza ID di Jalan Kartama Marpoyan Damai. Di situ kita banyak banget koleksi-koleksi gaun yang luar biasa, bagus-bagus. Tim aku juga mempersiapkan gaun-gaun yang premium, yang pastinya dengan harga yang juga bersahabat. Terus aku juga sebagai content creator, bikin video-video di YouTube, bikin video-video seru di TikTok, di Instagram. Terus apalagi? Gue juga main film. Film aku yang terakhir itu adalah Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itu film horor. Buat yang nonton, terima kasih. Yang belum nonton jangan khawatir, nanti filmnya tayang lagi ya kalau bioskop sudah buka. Dan juga film baru aku namanya Merindu Cahaya de Amstel. Waktu itu aku syutingnya di Amsterdam selama 2 minggu ya. Jadi itu nanti tayangnya mungkin tahun depan kalau corona sudah hilang. Jadi begitu teman-teman yang aku lakuin sekarang. Lanjut, apa sebenarnya masih kepo sama perlombaan pageant kakak? Aku sebenarnya masih kepo sama perlombaan pageant kakak yang di luar negeri itu. Jadi kak pas ngomong sama mereka pakai bahasa apa? Tentunya pakai bahasa Inggris dong teman-teman, karena bahasa Inggris kan adalah bahasa internasional. Yang datang untuk berkompetisi kan bukan dari Indonesia, dari Amerika atau dari Inggris saja, tapi dari seluruh dunia nih. Dari Latin, dari bahkan dari negara-negara yang aku nggak tahu namanya, kayak Miss Cook Island, Cook Island. Terus Apalagi ya? Pokoknya banyak yang negara-negara yang bahkan aku nih kayak masih belum terlalu tahu. Nah, ternyata ada. Ya, itu kita semua tentunya berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Yang biasa ngevideoin kakak pas bikin drama lucu atau endorse itu siapa? Dia adalah Devina. Nih, orangnya di sebelah. Tuh, buat yang nonton YouTube pasti tahu ya. Devina adalah asisten aku. Dia udah kerja 1 tahun ya? Setahun apa 2 tahun? Hampir 2 tahun. 1 tahun setengah. Oh, setahun lebih. Jadi dia udah sama aku setahun lebih teman-teman. Jadi dialah orang dibalik video-video di TikTok dan juga di YouTube, karena kita cuma berdua doang. Oke, lanjut. Karita, berapa lama riset yang kakak perlukan untuk bahas satu cerita tentang sejarah yang sering di request sama teman-teman di YouTube? Sebenarnya nggak terlalu lama, aku bisa bikin dalam 1 hari. Cuman kadang-kadang kalau misalnya topiknya terlalu kadang nggak terlalu heboh gitu ya. Jadi artikel-artikelnya juga terbatas. Nah itu kadang butuh waktu yang lama, bisa seminggu juga kalau misalnya dapet yang kayak gitu. Lanjut. Tips body goal please, tadi udah aku jawab ya. Aku nggak ada tipsnya karena aku memang sudah seperti ini gitu. Oke, lanjut. Cara biar sukses dari Juliepai_. Cara biar sukses, aku tuh selalu bilang sama orang-orang, apa sih kak kuncinya atau saran dari Karita untuk aku supaya aku bisa sukses, supaya aku bisa maju. Nah, aku selalu jawabnya gini, ada 3B, belajar, berusaha, berdoa. Apapun yang kalian lakuin, kalau kalian belajar, berusaha, dan berdoa, insya Allah akan lancar gitu ya. Karena kalau nggak 3B susah. Kalau kalian cuma belajar berusaha itu susah, karena
pastinya segala sesuatu itu kalau Allah menghendaki ya akan ya akan terjadi, tapi kalau Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi gitu. Makanya kita harus berdoa juga nih. Tapi kalau kita cuma berdoa doang, nggak belajar, nggak usaha, ya sama aja percuma gitu ya. Jadi harus 3B, belajar, berusaha, dan berdoa gitu. Tips bahagia ala Karita, tips bahagia dari aku, bersyukur. Itu simple banget ya, bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah aku punya rumah, walaupun rumahnya kecil misalnya begitu ya, rumah kecil misalnya temboknya bocor atau atapnya bocor. Bersyukur, ya Allah terima kasih aku masih diberikan rumah. Sedangkan banyak orang di luar sana yang tidak punya rumah sama sekali, tempat untuk berteduh gitu ya. Atau berterima kasih sama Allah, ya Allah terima kasih hari ini aku sudah dikasih nafas, masih bisa bernafas, masih bisa ketemu keluargaku, masih ketemu teman-teman, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, masih bisa beraktivitas. Bersyukur dengan hal-hal kecil itu bikin kita bahagia. Bisa kita ngelihat orang lain mukanya mulus banget ya, aku juga kadang masih sering begitu, mukanya mulus banget nih, udah kayak nggak ada pori-pori gitu di mukanya tuh. Mungkin semut nih lewat nih, mukanya langsung kepleset saking licinnya gitu ya. Bersyukur, ya Allah terima kasih kulit mukaku ya, walaupun gak mulus-mulus amat, tapi at least aku gak ada penyakit apa-apa di kulitku, mukaku ya bersih ya gitu kan, walaupun ya masih ada mungkin ada kekurangannya, mungkin ada jerawat tapi segala macam, tapi aku sehat gitu. Pokoknya selalu bersyukur, even di hal-hal yang kecil, itu bikin kita bahagia. Oke, lanjut. Pilih laki-laki mapan atau kaya, jelek atau ganteng tapi miskin. Laki-laki kaya jelek atau ganteng tapi miskin. Laki-laki jelek tapi kaya lah. Guys, kalau ganteng doang lu nggak mau kerja, buat apa emang bisa makan dari muka ganteng? Nggak bisa kan? Ya mending jelek tapi jangan jelek amat ya. Jelek tapi ya kaya dalam artian ya dia bekerja gitu ya, bekerja gitu, sorry. Aku logika aja, maksud logis aja mikirnya. Pasti kalau yang bener begitu pilihannya ya, pasti milihnya mapan jelek daripada ganteng tapi miskin gitu. Karena yang kita butuhkan dan banyak di dunia ini nih. Kita butuh kasih anak makan, kita butuh makan juga, kita butuh bayar listrik, kita butuh rumah, kita butuh biayain orang tua. Kalau nggak ada duitnya gimana? Emang bisa membiayain itu semua dari muka ganteng? Kalau bisa sih nggak apa-apa. Oke, lanjut. Yang aku suka dari Mbak Rita adalah bentuk kaki. Terima kasih. Oke, kita skip ya yang nggak pertanyaan. Impian kakak yang belum dicapai ada banyak, karena aku orangnya suka bermimpi. Dan jangan pernah takut untuk bermimpi ya, karena siapa tahu Allah itu, karena kalau Allah sudah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Mimpi yang belum dicapai antara lain adalah naik haji orang tua, terus lanjut punya rumah yang mewah. Aku alhamdulillah sudah punya rumah, tapi rumahnya masih jauh dari targetku ya, jadi aku masih kepengen punya rumah atau merenovasi rumahku yang sekarang gitu. Yang ketiga, bangun ruko yang banyak. Saat ini alhamdulillah ini sudah dalam proses ya, pembangunan ruko di Pekanbaru, tapi belum tercapai kan, karena masih proses, ngerti kan? Jadi begitu ya. 3, yang keempat aku pengen ada single atau album sendiri, karena aku suka banget nyanyi dan aku pengen jadi penyanyi sebenarnya. Jadi itu yang belum tercapai ya mimpinya. Guys, sudah 29 menit tidak terasa, kita lanjut di part 2 ya. Jadi buat teman-teman, subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk nonton part 2-nya, karena dijamin seru juga.